waktu sekolah juga gue sering nongkrong di Nambo futsal dulu lagi rame-ramenya Wan. Lapangannya ya? Iya, lapangan lagi rame. Kalau gue gabut pulang sekolah, gue nggak pernah nongkrong di anak-anak tongkrongan gitu. Cuma gue kadang gabut, gue ke Nambo nontonin futsal. Pasti kalau di Tarkam tuh emang bener-bener yang diuji tuh bukan cuma skill lo, tapi mental begitu. Itu sampai digebukin sih. Ya, akhirnya gue kecoret sampai Bayu Septaji pun nelpon kan. Bang Bayu nih, Bang Bayu. Idola apa mega bintangnya nelpon gua ya kan. Yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Kali ini pembahasannya beda nih Dos. Sesuai dengan tagline kita, Cerita Teman Nongkrong. Gak selamanya tentang STM. Yang kemarin kita udah ex-timnas ya. Udah. Bang Revi. Nah, kali ini siapa nih, Dos? Iya. Perkenalan aja kali ya. Perkenalan boleh ya. Silakan Bang, perkenalan Bang. Halo, nama gua Aditya, biasa dipanggil kakek. Aditya, biasa dipanggil kakek. Iya, betul. Itu kenapa Bang kakek, Bang? Kenapa gua dipanggil kakek? Iya. Apa ya? Waktu kecil sih gua dari kecil gua ompong gitu kan. Teman-teman main gua biasa, ompong banget tuh kayak kakek-kakek. Nah, sampai sekarang nih gue dipanggil kakek gara-gara itu. Oh. Tapi kalau sekarang kan orang taunya ya karena suara gue yang unik juga kan. Oh iya. Jadi orang taunya kalau sekarang karena suaranya nih unik nih. Mungkin lu dipanggil kakek gara-gara itu. Padahal awalnya emang dulu waktu dari gue kecil dipanggil kakek tuh gara-gara gigi gompong gitu. Sekarang juga gompong sih sama aja. Iya. Nah, Dos, ini si abang kakek ini siapa, Dos, gitu loh. Spoiler dikit lah sebelum abang kita tanya-tanya kan. Iya. Abang kakek ini ya kan bisa dibilang atlet kali ya. Atlet panjat pinang cuman. Kan panjat tebing ya. Iya. Nggak atlet futsal ini ya Futsal kan. ya. Pemain liga lah ya, Dos ya. Iya, sekarang pemain liga ya kan. Tuh. Dan pengen tahu aja sih Bang gimana masuk caranya gimana gitu kan. Dari gue pribadi kan gue kurang tahu banget futsal Bang. Nah, si Bendes ini nih temennya banyak nih. Enggak lah. Nah, jadi gimana Bang awal mula tuh? Awal mula kenal dunia perfutsalan Awal dari kapan? futsal apa? Futsal Pas main Bang. liga. Oh, dari awal futsal. Iya. 2000 berapa ya? 2010 kali. Kelas 1 SMA sih gue baru kenal futsal. Oh, kenal futsal itu berarti dari pas sekolah Bang? Iya, baru kenal futsal tuh pas baru masuk sekolah. SSB nggak pernah. Nggak masuk SSB tuh Bang ya kan? Nggak SSB gue dari kecil ya nggak main bola juga sih. Ya paling main bola plastik lah. Iya. Anak Anak kecil gang pada lah ya, umumnya ya kan, gang ya. ya. Main bola Anak-anak plastik. bocil ya. Kalau SSB nggak pernah gue dari. SSB, enggak. Ya baru kenal futsal SMA lah, itu juga jadi kiper. Awal jadi kiper. Iya, nggak saya langsung. dengar juga awal jadi kiper Bang. Nggak langsung jadi pemain, jadi kiper. Berapa bulan lah ibaratnya, cuma gua udah nguasain teknik, cuma gua nggak punya keberanian yang tinggi gitu karena modal pertama kiper tuh keberanian. Bener sih. Iya, yang pertama kiper tuh harus berani dulu, baru sisanya ngikutin. Berani Nah, gua aja, udah ya. belajar yang lain, cuma beraninya nggak muncul-muncul. Jadi, ya gua mikir-mikir nggak bakalan berkembang juga di sini kalau gua jadi kiper terus. Akhirnya gua punya teman yang bisa jadi kiper, gua coba-coba maju. Oh lu jadi berubah tuh. Iya. Maju. Sama posisi berarti ya. Ganti Berubah posisi. posisi. Kalau langsung maju sih kagak. Terus udah gitu SMA juga nggak langsung eskulnya nggak langsung futsal sebelumnya. Apa Karena tuh eskul apa tuh? nggak punya temen di futsal gitu. Eskulnya Rohis, Oh, ya kan? iya, Agama agak banget. iya. Iya, Iya, sebelum gua ke Keren, futsal keren, gua ikut keren. Rohis dulu gitu. Pemain apa nih? Enggak juga ikut komunitas Oh, Rohis komunitas. doang. Oh. Gitu, enggak ikut-ikutan. Gua kira ya kan Bang jadi pemain. Iya. Enggak baru ikut. Tapi pengen tahu Bang, gue pribadi sama Bendos nih Bang, dari dunia apa sebelum masuk perfusalan, dari SMA lu SMA mana sih Bang? SMA SMK PGRI 1 Tangerang Cikokol. Oh, Toko Iya. ya kan. Itu dari situ berarti yang ngebawa lu sampai sekarang ya bisa dibilang ya Dos ya, dari Iya, awal. maksudnya kenal futsal Kenal lah itu futsal, jadi iya. ke dunia futsalan. Gua lebih berpengaruh teman-teman rumah gua sih yang ngajak gua bener-bener main futsal. Jadi di sekolah juga di eskul gua nggak terlalu kelihatan lah karena emang apa ya sekolah gua jadi bilang cewek-ceweknya lah yang viral bukan Iya, bener. cowoknya bener ya sih. PGRI parah. Kalau kayak Jebot Q gitu kan emang karena pemain atlet-atletnya Atlet-atletnya. yang terkenalnya jago-jago gitu. Kalau di sekolah gua emang kenalnya cewek-ceweknya lah. Semua orang tahu lah. Ya karena Cewek-ceweknya gitu jadi gokil-gokil kalau banget. di futsalnya nggak ngangkat banget sih. Cuma ya gue belajar lebih otodidak sendiri.
Pokoknya jam terbang itu ngaruh lah pokoknya bang ya. Iya ngaruh banget. Terus juga di waktu sekolah juga gue sering nongkrong di Nambo futsal dulu lagi rame-ramenya Wan. Lagi, Lapangannya ya? Iya lapangan lagi rame. Kalau gue gabut pulang sekolah, gue nggak pernah nongkrong di anak-anak tongkrongan gitu. Cuma gue kadang gabut gue ke Nambo nontonin futsal. Gue nyari lawan buat sparring. Jadi ya jam terbang banyak karena gue sendiri nyari lawan buat sparring teman-teman gue gitu. Berarti lu awal dari nonton dulu nih bang, nontonin orang futsal, Iya. ya kan? Terus Sama akhirnya lama-lama pengen terjun gitu bang. Iya benar, nggak langsung bener-bener langsung di futsal. Oke. Jadi nggak terlalu lama juga buat ada di futsal kan. Cuma ya gue cuman emang pengen karena apa ya? Karena pengen balas dendam mungkin ya, dendam pribadi sama orang-orang yang apa ya, sombong lah ibaratnya. Gue bakal buktiin ke lu semua kalau gue bisa ada di futsal gitu. Karena emang kan gue awalnya bukan dari futsal kan. bukan bakat dari kecil ya? Iya, bukan bakat dari kecil, dari keluarga gue juga nggak ada yang futsal, nggak ada yang olahragawan gitu, nggak ada. Jadi Berarti emang lu ini bener-bener. bang ya? Pernah disombongin berarti ya? Nah, Pernah disombongin gitu ya? Maksudnya? ya maksudnya Maksudnya pas dicengin lah, iya, dicengin pas ya? awal-awal main futsal kan ketemu yang jago-jago, lebih jago duluan Iya. dah ibaratnya. Mereka nganggapnya apaan sih nih bocah-bocah baru gitu. Apa pernah dicengin gitu bang? Ya maksudnya secara nggak langsung lah dulu kan kalau main kayak gue paling beraninya kalah bayar lapangan gitu kan. Tapi mereka ngajakinnya taruhan, sementara ya gue notabene anak-anak baru kenal futsal gitu. Udah taruhan aja, cemen banget tuh. Gue bilang ntar kalau gue jago, lu gue lawan pasti. Gue bilang gitu. Mau lu taruhan berapa? Akhirnya sebelum gue jago mereka udah kalah duluan. Oh berarti udah sempet ketemu tuh ya? Udah sering Oh, sering, ketemu. Tuh, Ya, jangan sombong lah Jangan berarti sombong, ya. ya, Bang. udah itu deh, jangan sombong dah. Suatu saat nanti Suatu ya saat kan nanti bisa kembali. pasti berbalik. Bener banget. Bener. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari Iya. Bang Kakek ya, sejarah-sejarahnya gimana awal masuk perfutsalan. Nah, ini langsung nih Dos mau perfutsal apa? Profesional berarti ya masuknya ya, Bang ya? Iya, Dunia, profesional. dunia futsal profesional liga. Itu gimana, Bang? Awal mulanya Abang bisa sampai masuk ke liga itu? Awalnya di 2013 udah banyak sebenarnya ditawar-tawarin, kayak Cosmo sempet nawarin di 2013 kayak ikut berjalan, kayak seleksi berjalan gitu. Cuma guanya ngerasa jauh banget kan, Cosmo di Tifosi Duren Sawit. Jauh banget, jadi gua kayak ngomong enggak gitu lah. Akhirnya pas masuk liga tuh di 2018 kalau nggak salah ya. 18 baru masuk liga gua. Harusnya dari 2013 udah masuk ke liga gitu. Cuma gue mikirnya gue belum layak gitu sampai terus tarkam luar kota, dalam kota ya gitulah, tarkam doang kehidupan gue. Sampai akhirnya di 2018 halus buka seleksi umum. Di 2017 juga halus kan merger sama The King tuh. The King udah ngajak suruh gue seleksi. Cuma kayak gue belum saatnya gitu. Gue izin ke nyokap gue, "Mam, gue pengen naik Liga Pro gitu kan." Kata dia, "Emang DP-nya berapa?" Gue bilang, "Waduh, DP apa nih ya kan?" Gue bilang, disangka nyokap gue pengen beli motor Mega Pro, padahal gue pengen naik Liga Pro, disangkanya naik Mega Pro Motor. Salah ternyata, salah. Iya, Liga Pro, Mega Pro mirip. Iya ya kan, karena itu gue ngomongnya di motor. Jadi kan lagi berduaan, momen berduaan kan lagi di motor, mungkin seliweran kali ya. Jadi nyokap gue bilangnya, "Emang DP berapa?" Gue bilang, "Buset, totoan DP nih." Gue kira dia ngerti kan. "Buset, totoan DP nih." Sebelum mulai ke liga udah ditanyain DP kelas nih, gue bilang sama gue. Tanya dia sangka motor Liga Pro, Mega Pro itu beda lagi. Beda Gua bilang. lagi. Itu pas awal tuh Abang posisi apa, Bang? Sebagai apa, Bang? Kalau udah di liga sih gue milih di all around karena gue bisa di semua posisi. Semua posisi ya. Di angkor bisa, di flank juga bisa, pivot juga bisa. Jadi ya gue kalau disuruh milih, lu mau milih posisi mana? Sesuai kebutuhan pelatih aja. Kalau gue disuruh di pivot, it's okay. Gue disuruh di flank, nggak apa-apa. Di angkor juga nggak apa-apa. Berarti semua inilah role lalu masuk ya? Iya. Berarti kalau Mobile Legends semua role masuk. Iya, iya. Marksman jadi, Bisa, support bisa. jadi, ya kan? Assassin jadi. Jadi di 2018 gue seleksi halus dari 1.000 orang tuh. Seleksi umum ya, seleksi umum halus dari 1.000 orang yang daftar. Yang kepilih cuma 4 kalau nggak salah. 4 orang. Yang dari non pro-nya ya kan. Oh, dari luarnya ya ibarat kata ya. Iya, dari non pro kan. Iya. Seleksi umumnya yang dari non pro tuh dari 1.000 orang, terus yang pro-nya dari berapa 30 orang lah kalau nggak salah. Dari yang non pro kepilih 4 orang kalau nggak salah. Dan di situ lu kepilih tuh Bang ya.
kepilih salah satu. Ada barengan juga sebenarnya Adit gendut dari Tangerang, cuma di sesi terakhir dia nggak kepilih, nggak tahu ya pilihan pelatih mungkin. Di sesi terakhir dia nggak kepilih. Oh, seharusnya lu berdua sama dia. Harusnya duet gua sih itu, dari duet luar kota juga emang sama dia terus. Tarkam ya kan, Tarkam. seharusnya lu. Harusnya ada dia. Iya. Harusnya ya Bang ya. Mungkin Cuma- badannya terlalu besar Iya, kali. waktu itu dia udah kurus sebenarnya. Iya. Cuma emang karena rezekinya rada seret mungkin. Ya, Iya. dia lah kurang rezeki mungkin belum rezeki Kesial di liga. cocok gitu. Harusnya ada dia temen duet Iya. gua. Nah itu yang pas lu sebut-sebutin Bang kayak halus tadi itu tuh. Iya. Itu sebuah tim berarti Bang ya. Kayak ibaratnya Tim kayak itu. Persija gitu udah Iya, Iya, gitu. benar. Kalau di liga, kalau di futsal Halus. Itu bisa. Itu dari Jakarta juga, Bu. Oh, Jakarta Ya, juga. Jakarta. Iya, tim Jakarta juga. Berarti abang direkrut sama dia tuh karena dari abangnya daftar atau dianya ngelihat abang? Itu ikut seleksi. Gua daftar seleksi. ikut seleksi itu juga dipaksa sih sama Bang Panji. Kalau tahu mungkin Bang Panji pada tahu lah. Iya. Dipaksa dia udah ikut aja, gampang, ntar gaji segala macem gitu abang yang negoin. Sebenarnya gue udah nggak mau karena gue mikirnya ya kalau di liga lu gaji bulanan gitu, kalau di Tarkam hampir tiap minggu. Tiap minggu ada ya ya. gitulah. Kenceng ya. Ada logonya. Gede dari Kenceng ya. liga deh gitu. Iya. ibaratnya. Bahkan kalau udah liga kan lu kayak lebih ngejaga diri, Iya. terus nggak bisa Sabtu Minggu juga karena kan di kontraknya tertulis di situ kan Betul. nggak Boleh boleh tarkam. tarkam gitu. Ya sebenarnya bagus sih buat ngejaga diri. Cuma bagus juga buat mainnya, buat nambah-nambahin. Ada plus minusnya lah. Ya ada plus minus. Iya. Kan yang lebih penting kebutuhan. Kebutuhan, Ya, bener. Nggak usah Iya. munafik lah ya kan. Iya, lu. Nah, masuk nih, Dos. Pas awal-awal mula abang ikut, berarti udah masuknya udah jadi tim Ya, lah. Bang. Udah jadi Tim. tim. Berarti Iya. si gendut Iya. dicoret tuh, Bang. Dicoret di. Padahal gue udah lihat di Instagram Wah, bareng bikin gitu video, ya kan. sempet bikin video Iya, kan. temen lu Perkenalan, ini. iya berdua bikin video perkenalan ya, kenalin nama gitu-gitu. Gua dari asal dari mana. Ya berarti udah hampir keterima lah, udah tinggal tanda tangan kontrak, dia kecoret. Karena dipisahin sama gua gitu. Oh, Jadi pas iya. seleksi hari terakhir tuh pelatih kepalanya bilang ini nggak boleh disatuin karena Bisa. harus dipisah gitu. Gua sama si gendut itu harus dipisah. Gue bilang aduh kasihan banget nih teman gua gitu. Kalau gua ngerasa gua udah masuk gitu dalam skema pelatihnya, cuma gua harus bantu teman gua ini si gendut. Cuma karena ya gitu emang harus dipisah, jadi dia nggak sama sekali ibaratnya Keputusan pelatihnya Pelatih lah, iya sama ibaratnya pelatih. sama sekali nggak kelihatan lah spotlightnya nggak ke dia gitu, ke orang yang lain. Akhirnya lu yang masuk tuh, Bang. Ada gua doang sendiri. Ya nggak juga. Sedih sekali. awal-awal lawan mana nih Bang? Awal-awal Bang. Awal-awal Kalau lu masih Pertandingan. Iya, Kan pertandingan. berarti pertandingan masuk ke Liga Pro tuh. Ah, Itu lu keadaannya gimana? Mental lu udah oh siap pertandingan awal Iya, di pertandingan. liga. Heeh. Pertandingan awal di liga sih udah biasa aja karena emang sering di luar kota tuh kayak apa ya, sering tarkam kayak gitu lah, tarkam Udah event-evant terbiasa besar lah. gitu. Event Iya, besar ya. makanya gue nggak mau dari 2013 buru-buru karena gue lagi nyiapin mental. Di 2018 itu emang gue udah bener-bener siap gitu, sampai istrinya Bang Panji nanya gimana rasanya main liga, sama aja gitu kan, cuma kurang apa ya, kurang itu. Iya. Itu dia maksud Iya. gua. Biasanya nih kalau di Tarkam kan nih lu golin 1 gol gua kasih berapa ratus ribu gitu. Ah. Di Liga? liga tuh nggak kayak gitu loh. paling menang bonus. Iya doang. gitu, maksudnya nggak dikasih buat per individu gitu. Kayak menang ya udah lu menang gua kasih bonus. Kan kalau Tarkam kan sawerannya. Wah kalau Tarkam kan banyak saweran gitu ya, banyak uang sampingan lah ibaratnya Iya, banyak. resiko juga tinggi Bang ya. Ya, cuma kan Batang-batangan lu harus kuat kaki lu. Kalau di Tarkam kan gak ada yang tanggung jawab Iya, sampai cedera. itu. Kalau di Liga kan timnya tanggung jawab lah saat kejadian apa, cedera atau apa kayak gimana. Ada Tim medisnya. tanggung ada. jawab. Iya benar. Oh, lawan pertama Bang tadi Bang. Oh, iya. Lawan pertama gua siapa ya di Liga ya? Kalau nggak salah sih lagi jadi tuan rumah dah. Tuan rumah itu, Bang. Halus lagi jadi tuan rumah di Oh yang Anis ya? Gorpoki kalau nggak salah. Jakarta, seingat gua ya, lupa inget sih gua Pak pertandingan pertama. Lawannya BTS, Tang Timur Surabaya yang notabene-nya pemain-pemain Dari timnas lah iya. ibaratnya. Oh, Kebanyakan gitu. isinya pemain timnas gitu. BTS Surabaya itu. Iya, Tang Timur Surabaya. Di situ lu menang kan, Bang? Di situ kalah. Kalah. Tandingan besoknya baru menang lawan Before. Yang buat pucal-pucalan biar tahu juga gitu Bang. Iya. Halus pas awal liga tuh, begini nih meroket. Halus tuh sebenarnya apa ya? Terbang tuh karena ada
ikon Indonesianya di situ gitu loh. Oh ada iya. Siapa Bayu Bang? Saptaji Oh, kan, Bang Bang Bayu. Bayu Saptaji kan, orang semua. Jadi tujuan medianya tuh bener-bener naik banget tuh halus karena ada dia. Kalau menurut gua sih, padahal isinya ya kalau dibilang sama kayak tim lain sama, cuma karena ada mega bintangnya ibaratnya gitu iya, kan. iya. Bang Bayu. Jadi lebih ke up lah gitu, lebih cepet ke up. Lebih naik langsung. Langsung terbang banget, apalagi pas Bayu udah ngumumin dia ke halus kan. Itu liga pertama gua main bareng Bayu Saptaji, main bareng pemain yang apa ya, yang bisa dibilang inilah, ya. iyalah, Ada wah di inilah, liga ya, lah. itulah, ya. Main lebih diatur sama pelatih ya kan. gitu Itu gimana biasa. tuh Bang? Perasaan lu pas diatur sama pelatih ya kan beda tuh sama Tarkam tuh. Iya, cuma ya kalau diatur sama pelatih emang gue juga bocah latihan gitu, bukan bocah yang karena bakat yang tinggi kan. Jadi gue ya sesuaiin diri aja sih kalau sama latihan gitu. Udah biasa gitu Bang ya. Dia nggak terlalu ngaruh lah ibaratnya. Ada pelatih atau nggak ada pelatih. Kan ada juga pemain yang jago di Tarkam tapi pas liga Beda. nggak kelihatan Oh. gitu. Karena emang mereka nggak bisa diatur pelatih. Kalau gue kan emang karena dari latihan gitu. Basic Bang Age tuh dari latihan kalau mau tahu nih. Iya. Bukan Gimana bukan karena asal bakat bakat dari gitu lahir ya, bukan ya. karena bakat dari lahir, cuma karena emang latihan. Kalau bakat dari lahir mungkin kayak Revi gitu kan, Iya. udah apa ya, tinggal nambahin semangat Ngasah dikit, lah ya. ngasah sedikit langsung jadi gitu. Kalau gua butuh waktu lama juga sih, lumayan. Itu latihannya sama siapa nih Bang pas dari 2010 lah Sama siapa ya? Sama teman-teman rumah sih. sampai teman rumah lebih ininya ya. Iya, sama ya anak-anak rumah gua lah, Naninu, ibaratnya tim rumah gua. Sama mereka latihan biasa doang sih, nggak ada pelatih. Ada pelatih waktu itu dikasih latihan fisik sama anak Arum, alumni UNJ. Ada namanya alumni UNJ. Robi. Wasit Kota Tangerang. Oh. Ada. Ada Obay, wasit Iya, Kota Tangerang, dia sempat ngasih materi juga. Ya lumayan deh. Buat nambahin ilmu gitu. Iya. Itu yang tadi lu mau nanya apa, Dos? Itu Tarkam itu. Tarkam. Pakai tadi kan gua nanya nih pas tahun pertama. Apa lu katanya yang dicudahin? Oh, di Batam. Dapat perlakuan kayak gitu, Bang. Wah pasti kalau di Tarkam tuh emang bener-bener yang diuji tuh bukan cuma skill lo, Mental, tapi ya. mental begitu. Itu sampai digebukin sih. Tapi bukan gua. Siapa itu, Bang? Ya orang sananya, Oh. bukan gua yang kena. Pokoknya setelah pertandingan dia ngeludah. Jadi kan ibaratnya itu kalau nggak salah lawannya Persebaya, bonek gitulah pokoknya. Oh. Bonek Kota Batam dah ibaratnya. Lawan dia. Lawan dia, temen gua nih yang orang lokalnya diludahin. Nah gua kan fokusnya pertandingan aja kan, gua nggak fokus berantemnya gitu. Temen gua pas pertandingan diludahin, dia ngeludahin balik, maksudnya itu dia supporter. Kalau lu balikin kayak gitu malah lu yang kena, akhirnya beneran dia pelipisnya harus pecah, dijahit berapa jahitan gitu. Jadi digebukin, pokoknya digebukin. Iya. Kalau guanya sih nggak Aman. aman aja, soalnya gue emang gak ikutan berantem kalau kayak gitu. Gue cuma ngasih pancing-pancingan doang, dia yang berantem. Biasa tim pemanas. Ada ribut-ributnya juga Iya, ternyata, Dos, ya. gitu. Bang Ake ini tuh tim pemanas kalau dalam lapangan tuh. Hati-hati aja kalau ketemu ya kan. Emang ada momen manas-manasin orang apa gimana, Bang? Iya emang kayak gimana ya? Ya kan tadi gue bilang karena di futsal nggak cuma skill doang yang diadu, ada mental juga gitu kan. Ya kadang harus, ya misalnya lu lawan anak-anak muda, ya lu harus ganggu mental mereka lah sebisa mungkin. Nggak dengan kekerasan, tapi kan dengan apapun hal yang lu lakuin bikin mereka jengkel. Ya, Jadi kacau, Bang. Iya, jadi Iya. kacau gitu, kayak ngancurin konsentrasi lah, lebih ke Mentalnya jatuh ya kan. iya, kalau di Mobile Legends mungkin recall Oh, gitu kan, ya ledek, kan, ledek. ya kan, Bisa, iya bisa. recall gitu bisa lah. Dan itu dilakukan cuma pertandingan doang, Dos. Iya, Setelahnya setelahnya lu ya. ketemu sama temen lu di luar Iya, mah temenan lagi, Bang. setelahnya gua Di luar temenan lagi gitu. Nah itu tadi tuh udah dijelasin ya, jadi cuma di lapangan doang membuyarkan konsentrasi lawan ya, Bang ya. Selebihnya mah di luar temenan gitu kan. Sampai orang-orang juga bilang, anjir gimana sih nih? Ini orang udah tahu gua kayak gitu. Cuma pas di pertandingan mereka lupa gitu, sampai mereka kesel sendiri sama gua. Udah banyak yang bilang juga, nggak ngerti lagi gua kalau lawan dia gitu. Kenapa bisa banget bikin gua kepancing gitu. Padahal mereka tahu karakter gua itu karakter gua gitu. Cuma ya mereka kayak hilaf gitu lah di lapangan, tiba-tiba dengan kelakuan gue yang aneh-aneh, dengan yang kayak gimana lah, pokoknya bikin mereka tambah kesel gitu. tapi lu harus nonton tuh, itu mau buset ngocehnya. Parah ya? Iya. Ada di YouTube ada?
Wah, kalau di YouTube kan nggak kedengeran. Iya. Kalau nonton langsung. Oh iya, Kalau di dunia nonton. perpustakaan. Nah, mungkin Iya. pas corona kelar ya, pas pandemi. Iya, Pandemi pas itu pandemi, ya pas lu pandemi. langsung tuh nonton dah dunia perpustakaan gimana gitu kan. Betul. Seru-serunya atmosfernya. Iya, track-trackannya. Lewatin gua ya nih. Ya kan? Sejauh ini Bang lawan terberat lu siapa Bang? Kalau dibilang lawan Di terberat liga ya, di liga. siapa ya? Banyak sih, maksudnya kalau dibilang semua tim kuat ya semua tim kuat Tim gitu. kuat ya. Cuma ya tergantung persiapan tim aja sih, tergantung persiapan tim guanya gitu. Gua orangnya nggak terlalu mikirin persiapan lawan gitu, mau lawan gua siapa aja ya gua mikirnya sama aja gitu. Yang penting tim guanya siap Siap. gitu, jadi gua nggak terlalu Mikirin lawan ya? iya. Hmm. Tapi kalau gua mikirin pertandingannya tuh jadi kayak siapa ya, salah satu yang harus gua hancurin gitu. Hmm. Jadi di 2018 kan gue ingat banget pas gue pertandingan gue lawan Famos di jadi di halus tuh gue nggak satu musim full ya, gue setengah musim. Setengah musim doang. Terus gue dicoret dari Oh halus. iya, tahu itu. Kenapa tuh Bang dicoret Bang? Kenapa ya? Jadi waktu itu bokap gue sih sakit, lagi sakit-sakitan kan. Di rumah gue juga yang bisa bawa mobil gue doang. Akhirnya kalau nyokap gue minta temenin berobat, ya latihan gue kadang telat, tapi gue izin. Jadi mungkin salah apa ya? Disiplin apa mungkin bagi dia Iya ya? kan kata dia gue indisipliner, cuma emang karena miskomunikasi. Iya. Padahal gue kalau telat tuh gue selalu izin. Gua Ada bilang, alasannya, Bang. Nah, Ada bang alasannya gue gitu izin. ya. Nyokap gue minta anterin ke rumah sakit dulu, bokap gue sakit kan. Gue selalu izin, tapi ya gimana emang urusannya kayak gitu. Ya udah akhirnya gue kecoret sampai Bayu Septaji pun nelpon kan. Ada Bang Bayu nih, Bang Bayu. Idola apa mega bintangnya Mega nelpon bintang. gue ya kan. Mega Masa bintang. gue kapten, gue nggak dikabarin di situ pas pencoretan. Bayu nggak datang, nggak latihan, dia lagi izin kalau nggak salah, lagi sakit apa gimana. Terus dia nggak datang, yang gue dicoret tiba-tiba kan. Terus gue update status apa lupa gue, pokoknya gue update status lah, thank you gitulah, gitulah, makasih Iya. lah. Bayu nelpon pas gue masih di mobil sih, masih perjalanan pulang. Bayu nelpon, kok bisa sih dicoret gitu kan, gue kapten ya, masa nggak ada persetujuan dari gue, harusnya bukan lu, kata dia gitu. Karena kan emang lu kalau telat, gue bilang emang karena gue indisiplin mungkin kan, indisipliner kan. Gue kata Bayu ya, tapi kan lu selalu izin kalau gini ya. Pokoknya Bayu kayak ngebela gue lah. Iya. Cuma ya keputusan udah dibuat ya kan, nggak bisa ditarik lagi. Ya udah akhirnya gue cabut dari halus. Nah, Loncat ke pindah ke Devina. Jakarta juga, tim promosi dari Jakarta. Itu sempet seleksi juga kan, disuruh seleksi. Itu di Devina juga sama Bang Davi ya? Nah, seleksi bareng tuh Bang Davi, Bang Panji, Bayu Simerah. Yang keluar dari harus kan gua, Bayu Simerah, Bang Panji. Seleksi bareng-bareng di Devina. Tapi yang kepilih gua doang sama Davi. Dari gua berempat yang kepilih gua doang. Gua sama Davi, Bang Panji sama Bang Bayu Simerah. Nggak liga ada kalau nggak salah. Iya, lagi off gitu. Off itu seri 2 off dia. Ada di situ pertandingan pertama gue lawan Famos. Itu karena apa? Gue harus mancing salah satu. Gue ada janjian sama kapten gue nih, kapten gue Om Dian kan, Kodok anak Tanjung Priok. Om, lu ganggu konsentrasi salah satu pivotnya lah, ada lah. Oh iya. Salah satu pivotnya kalau menurut gue emang apa ya? Batu lah. Ya berpengaruh banget lah di pertandingan itu. Maksud gue lu ngancurin dia, gue ngancurin yang lain gitu. Gue bilang gue ngancurin salah satu pemainnya, yang akhirnya dia kartu merah karena mungkin karena kesel sama gue. Emosi gitu. ya, emosi. Iya. Terus di situ juga pertandingan, tapi seri sih, skor akhirnya seri karena si pivot itu gak kepancing. Kalau si pivot itu kepancing juga mungkin pertandingannya gue menang. Bisa gitu. menang ya. Bisa. Terus sampai menit 35 lah, skor masih 1-0 buat gue. Dia kipernya juga luar biasa banget sih, kiper dunia lah, kiper dunia. Oh iya. Mas Iran. Iya, pasti di Mas dunia. Iran. Iya. Siapa tuh? Lu tahu namanya? Siapa namanya? Ya dia lah pokoknya lah. Iya, ntar kita searching Gua lagi. lupa namanya. Masih itu kiper Tapi dunia. emang luar biasa dia. Oh, mus. Iya dia lah. Mustafa. Mustafa Iya, dia lah. Iya kalau nggak salah itu lah. Asal gua. Iya, iya. Ya kalau nggak salah dia lah pokoknya Oh, iya, kiper itu. ex kiper nasional Iran. Nasional Iran ya. Iya. Luar biasa emang itu kiper. Kalau mungkin kalau bukan dia kipernya, gue bisa menang banyak gitu. Terus akhirnya di situ seri Bang ya? Seri satu sama. Cuma ya itu dia kan tadi yang gue bilang, di pertandingan
nggak cuma skill doang yang diadu, karena mental juga harus beradu. Akhirnya gue menang mental lawan yang harus gue ganggu gitu. Sampai pelatihnya bilang nggak usah ikutin gue gitu, biarin dia dengan karakternya sendiri gitu. Jadi teman-teman gue takutnya kebawa kayak gue kan kelihatannya kayak emosi gitu kan. Tapi padahal gue nggak emosi, gue biasa aja gitu. Tadi karena cuaca tidak mendukung di luar, kita pindah ke dalam memang ya. Tadi baru sampai si Mustafa tuh, kiper dunia Iran. Nah, di situ ke dunia ini bang, pas abang masuk itu ada panutan nggak sih abang nih? Awal-awal di idola futsal, ya, di lah. dunia perputsalan siapa gitu bang? Apa ya, nggak ada juga sih, gue Nggak ada, Bang. nggak, ya jadi diri gue sendiri Jadi aja diri lah. sendiri, Bang, ya? Iya, lebih ke jadi diri sendiri. Kalau yang dilihat-lihat, ya pasti kalau anak-anak Indonesia lah, Ya. panutannya Bayu kan, dari segi endorsement, media, segala macem dia naik banget ya ibaratnya. Ya kalau mungkin Bayu lah, misalnya kalau kiblatnya Indonesia gitu, Iya. anak-anak futsal Indonesia mungkin Bayu. Kalau gue ya pengen jadi diri gue sendiri Jadi aja. diri sendiri aja. Kalau jenjang karir mungkin gue pengen ikutin Bayu gitu, Iya. sampai bisa main di Liga Cina. Itu. Ya, berarti ibaratnya lu pengen mencetak diri lu sendiri lah. Iya, Bang. betul. Iya, tapi Benar. karir kalau bisa ngelebihin dari Bang Bayu. Ya, Ya, betul, amin, Bang. betul, amin. Ya. Nah, dari prospek abang selama di Liga nih bang, pertumbuhan followers tuh gimana bang? Iya. Wah, Aduh. followers gua ya naik sih, cepet sih. Tapi emang udah dari Tarkam juga udah lumayan lah ibaratnya. Dikit sih, baru dikit, ya cuma beberapa ribu lah. Iya. Gak nyampe puluhan dah, beberapa ribu ya. Itu juga dari Tarkam. Di Liga mungkin baru naik-naik. Ya pas itu mungkin pas di Devina, emang nama gua up banget tuh kan. Bang, Parah ya. itu nama naik banget pas lawan Famos tuh bang ya. Ya awalnya dari Ron Famos, Ron terus Famos ya itu. emang jenjangnya bagus tuh di situ. Emang ke up banget nama gue, ya followers juga naik alhamdulillah. Ya jadi di liga selanjutnya juga negonya lebih enak gitu. Iya. Karena kan ya, di pas di Devina itu emang nama gue bener-bener ke up gitu. Bener-bener naik lah ya. Di sini juga permainannya, gokil sih gue nonton Ya, juga ya kan. saya lihat di video cuplikan ada di Iya. IG gua gitu kan. Ada sedikit IG cuplikan. apa bang? Kita biar pada tahu ya kan. Instagram apa? Iya Instagram ini. Adit kakek. Adit kakek ntar di mana sini ya. Mau endorse juga kan. Gitu loh. Bisa lah, dijamin lah itu lah. Dunia Insya Allah dah. ya. Insya Allah dah ya. Dunia perputalan, olahraga masuk Ya, bang oke, ya. masuk, masuk. Siapa tahu lu pengen nih, ya udah langsung aja ke bang kakek gitu kan. Nah lanjut bang, tadi kan udah nih lawan tersulit. Kalau lawan yang ibaratnya lu nggak mau ngelawan dia nih bang, tapi dipaksa untuk ngelawan gitu, ada nggak bang? Kayak di situ ada temen lu misalnya, terus gua nggak enak nih, tapi lu harus bermain profesional gitu. Siapa ya? Gak ada sih kalau yang buat respect kayak gitu ya. Selama lu musuh gua ya lu musuh dulu gitu, tapi kalau di luar ya gua orangnya tetap friendly gitu. Tetap ya. Ya mungkin orang ngelihat, sebagian orang ngelihat sisi gua tuh orang yang jahat gitu. Oh dalam lapangan. Dalam lapangan. Cuma di luar gua temenan gitu sama mereka, gua temenan. Biar kata di dalam gua tampol-tampolan segala macam. Akal jahil ya kan Di jahil. luar gua minta maaf gitu ya, emang karena apa ya, sisi profesional lah ibaratnya. Profesional emang ya. Iya, saking profesionalnya gitu kan. Gua harus bener-bener nunjukin itu gitu. Gimana caranya tim lu menang lah pokoknya gitu kan ya. Ya tapi yang gak dengan kejahatan juga Iya. kan. Sedikit jahat lah, nggak polos-polos banget lah. Iya. Sampai siapa ya, kayak pelatih Indonesia sekarang juga bilang orang Indonesia itu terlalu baik, gitu, terlalu polos banget. Tapi bukan nyelakain ya, maksudnya terlalu polos dalam hal ya kayak gitulah, harusnya bisa tarik-tarik dikit, tapi kita jadi terlalu polos banget, nggak ditarik-tarik. Ya gitu Harusnya lah. ada jahil-jahil dikit Ya juga. gitu, jadi jahil-jahil dikit gak apa-apa. Yang penting kan biar mental dia turun. Yang penting Benar. nggak nyederain lah, Iya. tapi nggak bikin rusak karir orang. Bener. Itu dari ini bang, gue pengen nanya nih, selama abang di dunia apa liga ataupun tarkam bang, yang bener-bener pelatih lah, yang berkesan gitu bang. Oh, ada sih. Ada tuh, Bang. Nah, kalau pelatih, kalau yang gue bilang berkesan Bang Apri sih. Bang Apri. Pelatih, tahu lah gue Tahu, pasti ya. Pelatih mana ya sekarang ya? Pelatih Pon Banten. Pon Banten. Nah, gue bener-bener diajarin cara berpikir di lapangan gitu, sampai ya gue harus mikirin setiap apa pergerakan. Gue harus mikirin setiap pergerakan yang gue lakuin di lapangan gitu, sampai pokoknya dia sedetail itu lah ibaratnya. Lu mau lari aja sampai di stop. Gue bilang kenapa orang gue lari gitu kan? Kata dia,
lari lu salah gitu sampai sedetail itu gitu. Kecepatan lari pun lu sampai dibenerin gitu. Perhatiin ya. Cara lu berdiri harus semuanya gitu. Cara Jadi passing. iya berarti emang bener dari hal-hal kecilnya dibenerin gitu. Jadi ya sampai sekarang kebawa lah ilmunya sama gua. Wah, lu terbiasa gitu ya. Bang Ake pernah cerita nih di Serang nih bang kayak gini nih. Kenapa dia? Iya sama maksudnya Ya, cara ini. hal kayak gitu Iya, juga, halnya. sama. Lu kenapa harus passing dia? Ya, gitu. Kenapa Jadi nggak passing emang- dia gitu? Jadi kayak di lapangan tuh kebanyakan kan sekarang futsal kayak cuma latihan passing. Iya. Tapi mereka nggak diajarin kayak kenapa nih jadi di lapangan tuh kita bener-bener kayak lagi ujian gitu. Kenapa lu bikin podcast gitu Ah, misalkan ya bisa. kan pasti lu harus punya ada jawaban gitu kan, kenapa lu bikin gerakan yang seperti ini gitu, kenapa lu gocek lawan lu, kenapa nggak lu over gitu. Jadi harus bener-bener dipikirin pertandingannya gitu, pertandingan cara apapun yang lu lakuin di lapangan harus lu pikirin gitu. Dia jadi emang bener-bener bikinnya apa ya, kayak ujian tapi Ujian. nggak semua jawaban sama gitu. Kadang harusnya jawabannya A, dia bilang harusnya B gitu. Dia ngasih pilihan yang banyak, akhirnya sekarang jadi pengalaman buat gue sih, jadi banyak pilihan banget. Dengan cara A yang buntu, gue bisa nggunain cara yang B, cara yang C gitu. Jadi banyak pilihan. Gila Dia sih yang paling berpengaruh sih kalau kata gue. Pelatih panutan tuh lu bang ya. Pelatih yang Berkesan lah. ya berkesan banget lah. Kalau temen mungkin Davi, Bang Davi nih ya, Bang ya. Nonton Mungkin nih, temen Bang. yang sering ngajak gue seri Ah, buat iya. ya kayak gitulah, kayak bahan evaluasi setelah pertandingan. Bahan evaluasi nonton video-video bareng. Iya. Ya Bang Davi lah yang banyak Video ngasih apa? tahu gue. Video futsal. Video futsal. Masa video yang lain. Bah, ini ngomong-ngomong, abang apa baru lahiran di situ bang ya? Iya, Nah, baru alhamdulillah ya, Bang Kake. Alhamdulillah. Bang Kake ini udah berkeluarga ya kan, Bang Adit atau Bang Kake. Berkeluarga. Ya, semoga sehat selalu bang ya. Amin. Amin. Nah terus bang, gue pengen nanya bang, dari segi abang nih udah ke up gitu kan, ada pernah rasa star syndrome gak sih bang? Kayak ngerasa Star kan, lu kan dulu syndrome. kan cerita tuh tadi ya, katanya sering diremehin. Nah itu lu gimana bang menanggepin hal kayak gitu gitu? Setelah lu naik, apa lu pengen ngebuktiin atau gimana gitu? Ya kayak berjalan aja sih kalau star Jalan syndrome aja. ya nggak perlu juga ya. Gak perlu bang ya? Apa ya, kayak nggak perlu lu ngakuin kalau diri lu lagi di atas gitu. Orang juga pasti nilai lu sendiri gitu. Nggak perlu apa ya, gimana ya nyebut ya Wan, ya? Gak perlu ke ini ya, Nggak- show off iya gitu. nggak Iya. terlalu nunjukin lah. Hmm. Orang juga pasti bisa nilai lu sendiri. Orang juga tahu ini orang lagi Ya, gini ya gitu. kan. Kan banyak di luar sana dos, berarti bang Kake nggak melakukan hal itu. Iya. So gokil sih anjir. Seperti padi aja Seperti Bang. Wadi aja, semakin banyak semakin berondok coy gitu. Oke, tadi itu perbincangan cukup lama ya Dus ya? Iya. Cukup lama ya kan? Dan Lama. sebenarnya kita udah lama ya sama Bang Kake nih. Udah Iya. cecetan ya, lu udah Iya. cecetan kan? Cuma Ada 2 tahun lalu. cuma baru ada kesempatannya hari ini. Gua pribadi, Bob, Bendos, thank you banget Bang ya. Iya. Kalau ada salah-salah kata Iya, Bang. gitu Bang ya. Kalau misalnya pertanyaan gua nyolot atau nggak nyambung gitu ya kan. Udah sering. Dunia perpustakaan gua kurang tahu, tapi gua dari sini pengen tahu Dos gitu kan. Nggak selamanya STM gitu. Oke Bang, terakhir Bang, buat motivasi mungkin orang-orang yang pengen masuk di dunia liga atau mungkin bisa lebih gitu. Iya. Dunia perputsalan deh gitu Bang. Apa ya, kata-kata motivasi ini? Iya. Motivasi Bang. Bukan seberapa lama lu ada di situ, tapi seberapa cepet lu beradaptasi di lingkungan itu. Jadi intinya lu harus banyak belajar lah dari setiap kejadian yang lu lakuin di situ. Oke, lu harus beradaptasi dan lu harus mengetahui situasi gimana caranya lu biar bisa berkembang. Betul. Oke, itu aja sih mungkin dari cerita Bang Kake nih. Kurang lebihnya kalau gua ada salah sama Bendos, maafin Bang ya. Siap. Semoga nggak kapok lah Iya. buat orang-orang yang pengen nonton dunia perputsalan di sini boleh. Terima kasih juga nih udah dijamu nih. Iya. Oke, gitu aja ya. See you next time.